Ya, selamat malam Mbak Saudara semua dimanapun Saudara berada. Ketemu baku dapat kembali di dalam live streaming ini Beta Parse. Malam ini ketemu Mbak Carita. Ya, hari Minggu ini mestinya Sabtu kemarin, tapi karena Katong ada beberapa kesibukan, ada aktivitas, Katong kasih pindahkan ke malam ini. Jadi, beta kira secara, ya kalau dulu baca cerita nih, baca cerita santai, dengan ada hal-hal yang perlu tegang-tegang begitu ya. Sekalipun akan mengiris-iris hati, membuat sing sedap, tapi yang sing sedap itu harus dibuat jadi sedap. Kira-kira begitu. Jadi malam ini beta Reza Mual bersama-sama dengan beta pun saudara laki-laki berbaju putih dengan headset merah, hitam merah, warna Arsenal, warna AC Milan jelas ini. Di sebelah kanan dari negara, silakan, boy. Ya, selamat malam Bu Reza, selamat malam Mbak Saudara Maluku di mana saja berada. Doa beta upu ila malu pria ite Maluku ne lalaina. Tuhan Allah yang besar memberkati ketong semua orang Maluku di mana saja berada. Amin, 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 amin. Nah, boy. Iya. Topik malam ini apa, boy? Topik malam ini Bu ketong diskusi tentang Bacarita, Bu, bacarita. Bacarita. Ketong bacarita dulu story lah, istilah begitu ya. Membangun Maluku. Story. Orang. Iya. Story, orang Saparua kah? History, ya, history. Kemarin kata history. Membangun Maluku dari jati diri orang Maluku. Kita pikir ini sebuah topik yang bagus yang ketong angkat berkaitan dengan kondisi di Maluku secara umum, secara global. Pembangunan di Maluku itu kan sampai hari ini terus berjalan, tetapi ada satu hal yang perlu tidak boleh dilupakan dalam pembangunan itu yang menjadi root, menjadi akar, menjadi value, yaitu budaya dan jati diri orang Maluku. Seorang nasionalis besar yang menulis wawasan-wawasan dan fondasi bangsa Indonesia ini dari Pulau Banda, Soekarno saja berkata jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, karena itu ketong dalam membangun Maluku berkaitan dengan konteks histori malam hari ini. Membangun Maluku dimulai dari jati diri orang Maluku itu sendiri. Jadi malam hari ini membangun Maluku dengan jati diri orang Maluku. Nah, dua konteks ini yang ketong akan duduk historiakan, begitu Bu Eca. Siap, ya boy. Beta kira ini hal penting gitu ya, Bu. Jadi membangun apa saja sebenarnya, khususnya dalam konteks ketempung di Maluku. Ketemu membangun tuh harus tidak melupakan jati diri orang Maluku, apapun itu gitu ya. Membangun segala sesuatu dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, saya boleh lupa itu karena nilai-nilai jati diri orang Maluku itu harus menjadi dasar gitu. Kalau itu tidak menjadi dasar, maka ketemu nanti semua akan cenderung bergerak tidak punya pegangan, karena ketemu bergerak di dunia yang terbuka sekarang ini dengan semua hal yang ada yang sangat gampang didapat, ketemu akan tidak punya arah, ya, tidak punya tujuan, malah ketemu lebih cenderung akan copy paste yang menurut ketemu ya ketemu anggap itu bagus, tapi apakah yang bagus itu sesuai dengan ketemu pun jati diri keseng? Apakah yang bagus itu sesuai dengan ketemu punya sesuatu yang mengurat akar keseng? Lalu seperti apa yang tadi Bu singgung soal Bung Karno bilang itu, jangan lupa sejarah itu juga sesuatu yang penting Bu, karena membangun Maluku itu harus melihat segala sesuatu dari latar belakang sejarah, tradisi. Jadi beta jujur ke Bu, beta melihat banyak apa yang ketong bangun itu, ketong bahkan hampir sudah tidak lagi meletakkan nilai-nilai itu, bahkan ada yang lebih vulgar Bu, salah meletakkan nilai-nilai itu. Beta kasih contoh Bu, beberapa tahun yang lalu orang bikin trotoar di dalam kota Ambon,
trotoar dalam kota Ambon itu, lalu gambar-gambar trotoar itu, ornamen di atas trotoar itu, don taruh kakehang-kakehang itu, Bu. Wow. Nah, menurut beta itu salah menempatkan kakehang-kakehang itu, gambar-gambar kakehang, gambar-gambar tradisi yang punya makna leluhur itu, masa ditaruh sebagai pijakan kaki di trotoar. Nah, beberapa teman anak-anak muda bergerak untuk memprotes itu dan mengatakan bahwa tidak boleh gitu. Maka kemudian pemerintah kota secara perlahan menggantikan unsur gambar-gambar kakehang itu untuk tidak diletakkan sebagai pijakan di trotoar. Nah, itu sudah salah kaprah menurut beta. Jadi meletakkan segala sesuatu tidak di tempatnya. Nah, ada juga yang bikin sesuatu tetapi tidak punya nilai mengerti nilai tradisi dan latar belakang atau nilai sejarah yang ketong harus dudukan. Beta kira ini penting karena kalau ketong mau bergerak maju ke depan, ketong sama sekali tidak boleh melupakan akar ketong sebagai orang Maluku gitu. Apapun itu yang ketong bikin, ketong yang boleh melupakan itu. Ya. Beta setuju dengan Bu Resa. Jadi beta beberapa waktu lalu sudah sempat sih membaca yang Bu Resa. Cuman beta kalau pemerintah kota sudah merubah hal itu jadi menghilangkan simbol-simbol kakehang itu sesuatu yang baik. Berarti pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat untuk kontrol sosial itu kan ada. Nah, itu baik sekali. Nah, orang Maluku ini kan kental sekali kan dengan budaya. Dan budaya itu hari ini misalnya hari ini kita bisa mewarisi budaya adiluhung, budaya alifuru, kebanggaan ketong itu sesuatu yang luar biasa. Nah, warisan itu ketong harus perlu jaga dan artinya nilai-nilai yang orang tetua sudah tanam itu ketong perlu jaga akan dan mengembangkan pembangunan tanpa melupakan yang seperti Bu Reza sampaikan itu sejarah itu penting sekali. Nah, berkaitan dengan pembangunan di Maluku. Nah, seringkali kan digitalisasi dan modernisasi ini membuat sampai generasi muda itu dorang lupa, bahkan pemerintah juga lupa, mungkin karena mau meniru kesannya futuristis atau kesannya superficial atau artifisial supaya dibuat keren, tapi sebenarnya copy paste dari bangsa lain atau orang lain. Akhirnya pembangunan itu kan melibatkan jati diri orang Maluku, jadi culture-nya, budayanya, pakaiannya, bahasanya. Sehingga beta kasih satu contoh. Beta kemarin itu sempat baca di daerah namanya Purwakarta, Bupati Dedi Mulyadi kalau nggak salah. Dia membangun kota Purwakarta itu dengan berbagai patung pewayangan yang merupakan budaya Jawa. Jadi dibangun sehingga culture kejawaan itu kental. Artinya beta mencoba untuk supaya ketong punya perspektif budaya itu. Nah, demikian juga kalau ketong membangun Maluku, maka ada tokoh-tokoh Maluku seperti yang sudah terbangun, Patimura, Christina Marta Tiahahu, Yohanes Latu Hari-Hari yang di Pulau Haruku, beta 2 kali sempat ke sana. Nah, lalu ada tokoh-tokoh lain. Maluku punya tokoh-tokoh hebat. Nah, tokoh-tokoh hebat. Kebetulan beta ada di grup Jasira, grup Love Jasira yang lagi perjuangkan warga Jasira untuk nanti mau lepas dari kabupaten atau kabupaten sendiri, beta tahu. Tapi beta lagi usulkan juga supaya di Jasira, khususnya di negeri itu dibangun patung Teluka Besi, itu patung di sana. Nah, itu sebagai sebuah kebanggaan. Sampai hari ini katong punya sejarah Kapitan Teluka Besi yang berdiri, yang berteriak lawa mena haulala kapaha, itu dia yang ada. Cuman tahu sejarah tapi patungnya yang ada. Nah, jadi bagaimana simbol-simbol kemalukuan, patriotisme Maluku itu perlu dibangun, jadi dibangun seperti itu. Beta kira seperti itu. Beta lihat contoh realita di Bali. Ini bukan masalah agama, tapi pada kenyataannya mereka membangun Bali itu, mereka menjual culture sebenarnya. Culture-nya yang dijual di
Jimbaran itu Nusa Dua di atas, kalau kapal masuk ketong bisa lihat Garuda Wisnu Kencana. Nah, kemudian ada ikon-ikon yang lain. Ya, Bali memang sudah internasional, karena itu ketong harus malu, ketong perlu belajar. Dan Maluku adalah negara yang bangsa yang kaya dengan budaya. Karena ketiga orang datang mengunjungi Maluku kan dalam pembangunan pariwisata, tidak saja spot-spot pariwisata yang baik, bagus, tapi budaya. Nah, seperti yang kita ngobrol kemarin dengan Bu Echa, dengan Bu Rido, dengan teman-teman yang lain, itu kan ada 5 poin penting Bung Rido Hafiz seberangkan itu Bu Echa. Itu bagus sekali, menurut kita begitu. Bagus sekali. Ya. Nah, menurut Bu Echa bagaimana dengan pembangunan di Maluku? Apakah sampai saat ini unsur budaya, historis kemalukuan itu dalam pembangunan itu artinya dia kentara terlihat apa Anda? Atau mungkin mereka mengadopsi hal-hal yang modern, yang bersifat artifisial, jangan-jangan sampai betul takut dong buat patung Avenger di sana lagi apa? bisa jadi. Kalau dari sisi pembangunan, betul, maksudnya dari sisi, saya bicara pembangunan mental itu non fisik, saya bicara itu, bicara pembangunan fisik, yang artinya bisa dilihat secara fisik, secara kasat mata, sesuatu yang ada. Umpama contoh bangunan, kalau kita masuk di Bandara Patimura itu sudah punya ciri khas, itu seperti satu gambar bangunan asli Maluku. Kalau Bupi di Tanimbar, Bu akan mendarat di Bandara Matilda Batlayeri, itu salah satu tokoh perempuan yang hebat, Polri punya, istri dari polisi yang meninggal dalam peristiwa di Kalimantan, perjuangan di Kalimantan. Itu bandaranya juga punya bangunan yang ciri khas, itu sudah menjadi ciri khas, seperti gambar bangunan khas orang Maluku, ada bentuk-bentukan, dan selalu ada ornamen-ornamen. Kalau di Tanimbar ada ornamen Maluku Tenggara, ornamen Tanimbar. Di beta pernah pergi di Tual. Di Tual itu turun di Bandara Tual itu ada patung. Itu Tual itu Tanimbar ya. Tual. Ada patung di pinggir itu patung ukiran manusia yang duduk itu di pas jalan masuk. Beta tahu bandara sudah berubah sekarang belum, tapi dulu ada itu gitu. Dia itu khas sekali. Jadi begitu masuk itu ada sesuatu yang menjadi khas di situ gitu. Beta pergi ke SBT juga, masuk di bandara itu ada hal-hal yang khas yang ketemu bisa di Bula, itu ada hal yang ketemu bisa lihat. Jadi secara fisik ada hal-hal gitu ada Bu. Dari sisi macam tadi toko-toko, beta kira Bu betul karena ketong bikin banyak patung toko-toko yang dipatungkan. Patimura jelas ada Thomas Motilesi, terus ada Christina Marta Tiahahu, baik Patimura tuh baik di Ambon maupun di Saparua ada. Ada patung Lemena di Rumah Tiga, ada patung Latu Harari di Negeri Haruku, di Negeri Haruku, ada Christina di Karangpanjang maupun di Nusa Laut di Abubu. Semua ada Bu. Ya macam Bu bilang tadi betul. Itu belum ada patung Telu Kabesi, umpama gitu. Belum ada patung-patung umpama Ayepati umpama gitu kan. Jadi ada toko-toko nasional yang sebenarnya banyak negeri punya toko nasional gitu. Yang punya bukan punya toko nasional, punya toko-toko yang bisa dibuat itu menjadi sesuatu yang dibanggakan, karena itu satu bukan cuma kebanggaan karena pribadi bersangkutan, tetapi itu toko inspirasi Bu. Toko yang bisa menginspirasi bahwa ketong orang Maluku punya orang-orang ini yang ini bisa menjadi satu figur, orang lihat kenapa dia ada di situ. Apa yang menjadi inspirasi for ketong dari orang itu, dari patung itu, dari toko itu. Beta lihat itu semua mestinya begitu. Beta kasih contoh yang lain, kalau di Bali itu kan sebenarnya bukan soal unsur agama, tapi itu legenda cerita sebuah tradisi kebudayaan yang dipelihara. Atau
kenapa Garuda Wisnu Kencana? Itu kendaraan yang dipakai oleh dewa yang orang Bali percaya, gitu. Jadi itu ada gitu, dan itu dipatungkan dengan sangat indah, sangat luar biasa. Dibuat bukan sekedar dibuat, bukan sekedar bikin saja, ya, bukan sekedar copy paste, lalu terus bikin akam begitu saja, seng kopas ambil lalu bikin tapi itu diatur, dirancangkan sedemikian rupa, dia pengukuran yang tepat, kelihatan kokoh, kelihatan megah, kelihatan spektakuler. Nah, sehingga uang yang dipakai maupun uang negara maupun uang pribadi kah, uang siapa nenek moyang itu yang dipakai, itu tetap digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Betul? Kan uang yang turun dari langit, itu berkat Tuhan. Nah, kalau berkat Tuhan dipakai asal-asalan itu juga kan sempas. Jadi menurut beta itu semua dirancangkan. Beta juga baru-baru ketemu ada bicara dengan salah satu teman dari Merauke, kalau tidak salah, Bu. Ya, Bung Ilham Gaitupa. Ya, Bung Ilham itu pematung dari sini Ambon, dia cerita dia pun sejarah semua. Nanti kalau saudara mau lihat, saudara bisa cek di ketemu YouTube ini beta percakapan dengan Bung Ilham. Bagaimana Bung Ilham dari melukis saja, kemudian berkembang sampai akhirnya pergi ke Papua dan bisa membuat sebuah patung, ya, sebuah patung. Akan pun nama patung apa? Pokoknya patung itu patung asli orang Papua, ya. Iya, Bu. Jadi patung Animha. Patung manusia sejati Papua. Animha. Ya, patung manusia sejati Papua. Jadi maksudnya Bung Ilham sebelum bikin itu dia menggali, ya, dia mencari, ya. Itu dia. Ya. Dia menggali dan dia mencari tahu sampai dia akhirnya menemukan gambaran figur, lalu dia membuat patung seperti ini, Animha, manusia Papua gitu, manusia sejati Papua. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi inspirasi, menginspirasikan ketong semua untuk bikin sesuatu itu, sing sekedar bikin saja, ya, sing sekedar copy paste saja, ya, macam kemarin Bu posting sesuatu, ya, Bu sudah bilang posting sesuatu lah, ketong bilang saja posting patung Liberty yang dibikin di Oma sana, ya, saudara semua orang Oma pun, ya, ketong sampaikan ini bukan berarti ketong sedang menjelek-jelekan, sama sekali ada maksud itu. Tujuan beta kasih ini sebagai contoh adalah supaya ketong bikin sesuatu itu dengan pertimbangan yang masak-masak, gitu. Pertimbangan yang masak-masak. Ada nilai-nilai yang ketong mesti taruh. Nah, apapun itu, bentuk apapun itu, ada nilai-nilai yang ketong harus taruh di situ, ya. Ketong harus meletakkan itu sebagai satu bentuk penamaan yang pas. Ya, suatu bentuk sesuatu yang punya nilai histori terhadap ketong pun negeri sendiri atau ketong pun tempat sendiri. Yang tadi ketong bilang sebagai topik itu ada membangun dengan latar belakang budaya ketong sendiri, dan itu bisa menginspirasi ke masa depan, ke anak cucu untuk mengingat bahwa apa yang ketong bikin ini adalah sesuatu yang punya nilai. Nah, beta jujur beta tahu, ya, beta baru perhatikan tadi malam juga aku dapat dengan satu teman di acara pernikahan, lalu dia tunjuk patung Liberty yang Liberty KW, beta bilang Liberty KW, ya, yang ada karena Liberty asli ada di New York, yang itu kan KW itu, Liberty KW yang ada di Oma. Lalu beta bilang, dia bilang bagus nih Pak, ini bagus nih pariwisata. Beta bilang apanya yang bagus, ya, apanya yang bagus. Beta maaf pribadi, beta sering lihatkan dari sisi patung Liberty sebagai kebanggaan di situ. Beta orang Maluku, beta akan bangga kalau yang diletakkan di situ adalah sesuatu yang milik orang Oma, yang membanggakan orang Oma, dan itu menjadi daya tarik luar biasa. Toko orang Oma kah, siapa yang punya Oma kah, taruh di situ. Nah, itu menjadi satu hal yang luar biasa supaya orang bisa datang gitu. Atau kalau memang mau taruh di pantai gitu, kenapa sih kepikir bikin patung Tuhan Yesus meneduhkan badai dan angin, taruh begitu, bikin perahu bot besar, karena ketong orang maritim, taruh perahu bot besar di situ, lalu Tuhan Yesus sedang meneduhkan badai sebagai satu ungkapan bahwa ketong percaya bahwa Tuhan Yesus yang ketong percaya sanggup meredakan badai apapun, termasuk COVID. Umpama begitu. Itu pesan iman yang ketong taruh dan letakkan. Kalau ketong sedang ada toko lain, tapi taruh Liberty, beta saya mengerti teman-teman di Basudara di Oma pun. Maksudnya ini bicara ini karena saya tahu gitu. Saya tahu kenapa, alasannya apa segala macam. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, mari ketong
Ya orang bilang, Supiking, saya bisa bongkar lagi. Ya waktu itu bikin ada pikir-pikir ke Seng. Pikir, cukup uang. Ini bukan kamu orang uang. Ya sudahlah, memang bukan ketemu uang, tapi kan bukan berarti ketemu saya boleh mengusulkan. Ketika itu diposting dan pasti akan ada banyak komentar. Siap terima masukan aja, karena dengan ada masukan yang baik, maka semua hal itu bisa dibuat lebih baik ke depan gitu. Apakah patung itu saya ada di situ? Patung-patung murah saja yang ada di Lapangan Merdeka bisa diganti mau. Toh? Bisa, apa yang saya bisa? Bukan saya bisa, kalau ada kesadaran diri melihat nilai-nilai, itu kira bisa saja. Tergantung mau belajar, Seng. Termasuk mau dengar, Seng. Toh? Supaya itu bisa menjadi sesuatu yang punya nilai jual, bukan berdasarkan ketong copy paste dari orang punya lah, taruh-taruh saja. Kira-kira begitu, Boy. Itu pendapat beta. Boy, ada sesuatu yang bisa tambahkan dari apa yang Bu tulis kemarin juga terkait dengan yang di ini beta? Sorry Bu, beta makan jeruk Bu. Boleh jeruk? Santai. Ya. Jadi ketika membangun Maluku ini, ketong harus berpikir bahwa ketong harus melepaskan ego-ego parsial, kemudian fanatisme lokal. Karena jika ketong berbicara Maluku, maka ketong berbicara membangun Maluku kan secara global toh buto. Maluku ya, siap. Secara global. Jadi Oma itu misalnya atau negeri yang lain tidak saja dimiliki oleh orang negeri itu, tapi oleh seluruh masyarakat Maluku. Misalnya Elias Pikal, dia seorang petinju, masyarakat negerinya dia tidak saja bangga dengan dia, tapi seluruh Maluku bangga dengan dia. Nah, kalau di suatu negeri dibangunlah sebuah patung di situ, kalau patung itu bagus ya, semua suku, semua orang Maluku akan senang, akan merekomendasi, apalagi di negeri itu ada kolam air panas ya bagus ya, ketong nanti juga akan buat streaming dengan narasumber yang baik, lalu ketong juga akan ke depan promosi itu negeri. Nah, tapi maksud beta, mari ketong kembali ke ketong pung akar budaya, mengingat ketong pung identitas diri itu penting, karena kalau ketong membangun tanpa sebuah self identity, dari mana ketong berasal dan siapa ini ketong, maka ketong sebenarnya gagal untuk membangun. Maka generasi yang mungkin pembangunan secara fisik ya, tapi ketiga generasi akan menjadi generasi yang the lost generation ya. They didn't know about their culture ya. They founding fathers misalnya, dorang lupa siapa Soekarno saja berulang kali bilang jangan lupa jas merah. Nah, itu bagi beta ini penting ya Bu. Jadi ada beberapa poin sebenarnya yang beta sampaikan di dalam hal yang beta tulis. Sebenarnya beta beta tidak hapus itu tulisan sebenarnya Bu. Tapi diskusi itu berjalan, lalu ada beberapa orang yang beta yang mau sebut namanya, dorang bamaki di situ. Bamaki lalu kasih keluar kata DP dalam P begitu. Lalu ada kasih keluar cuka apa begitu. Nah, kalimat itu keluar bagi beta ya, dia tidak bisa untuk berdiskusi dengan baik. Beta sengaja untuk diatur privasinya itu menjadi privasi buat akun sendiri. Nah, ini ada Bung Vander masuk. Ya. Oke. Ini pemerhati pariwisata ini. Selamat malam, Bu. Halo, selamat malam. Ya. Ya. Coba saya pakai bahasa Inggris di TikTok dulu. Halo, how are you, Father? My name is Father Christian. How are you today? Speak English dulu, speak English. Ini mic ini yang akan mic ini akan sebelah di belakang kepala dan sebelah di testa ini. Jadi beta lanjut nanti ya. Ya, habis itu gulungan kalender lah apa kayak gitu keluar gitu. Ya. Beta lanjut nanti kita minta pendapat dari Bung Vander sebagai pelaku pariwisata. Dengan pelaku pariwisata juga ya. Ya.
Ah, jadi Fake itu radio kan? Suara apa yang muncul di fake? Biasa di samping rumah biasa ada. Ada Oh, yang iya. putar musik. ya siap. Oke, siap. Oke, jadi beta pun poin kemarin tuh memang sabar Bu, beta ada balas Bung masuk ini boleh pakai Facebook, boleh pakai YouTube. Ada yang mau masuk diskusi juga Bu. Oke. Ya, jadi kita pun 11 poin itu kemarin itu yang pertama beta apresiasi sekali untuk apa yang sudah dibangun di sana. Beta apresiasi sekali untuk yang dibangun. Lalu yang kedua itu artinya beta melihat mengapa harus patung Liberty yang dibangun, apa yang patung lain. Misalnya contoh, beta ambil contoh, katong saya boleh memiliki fanatisme sempit atas kedaerahan ketong. Misalnya, kalau dia bukan orang dia negeri A, katong saya boleh bangun dia, padahal kan satu pulau. Jadi beta kasih contoh di situ supaya mungkin ada pahlawan-pahlawan dari pahlawan-pahlawan perang Alaka yang memang terjadi di Pulau Aruku ya. Misalnya Monia, kemudian ada Kapitan Akipai, Kapitan Kisya, lain-lain, ya bisa dibangun, atau toko-toko besar yang asal dari Oma atau asal dari mana bisa lah dibangun di situ. Lalu kenapa sampai ketong mengangkat patung Liberty ini bagi beta semacam purifikasi atau glorifikasi terhadap Western culture yang ketong sen tahu budayanya, tapi ketong taruh di ketong pun negeri itu. Bagi beta mendingan kalau taruh toko-toko negeri, toko-toko yang ada di pulau itu, atau pendiri-pendiri desa, jauh lebih bagus, atau patung Tete Manis besar, taruh loh dia memberkati negeri. Emang kan jauh lebih manis. Ya itu sih dari beta begitu. Lalu kalau gitu kan nanti kan ada ini kan jejak digital literasi, katong kan yang mendidik generasi tentang bagaimana cinta Indonesia. Kalau ketemu belajar dari Daniel Mananta itu dia tulis satu kata yang paling bagus, damn I love Indonesia. Benar-benar gitu loh. Jadi cinta budaya. Nah ini yang ketemu perlu bangun akang. Nah selamat masuk Bung Teorito, selamat malam. Ketemu ke Bung Vander dulu. Bung Vander silakan membagi sesuatu, karena Bung ini kan pelaku pariwisata, pasti berhubungan dengan culture, dengan budaya, banyak hal. Beta ikut Bu pun postingan, beta lihat kemarin gaya Bu ada di Tanimbar Key, Bu ada cerita tentang Tanimbar Key yang bagus tentang budaya, Bu ada di mana-mana, Bu ada apa lagi. Nah silakan Bu, ini Bung Vander ini punya kekayaan narasi tentang budaya sebagai seorang pariwisata, ini katong harus dengar. Silakan Bung. Mesti pakai topi koboi dulu. Mesti pakai topi koboi dulu. Tapi beta pengen tanya, maksudnya kalau Papen dong maksudnya beta memberikan pendapat tuh dari sudut mana tentang apa biar maksudnya tuh terarah gitu, maksudnya apa yang mau beta komentari gitu. Kalau dari beta, mungkin Bu Resa, kalau dari beta di Bu Resa mungkin, kalau dari beta karena beta melihat kapasitasnya Bung Vander ini kan sebagai pelaku pariwisata. Nah, pelaku pariwisata dan paling banyak sedikit berkaitan kan, pariwisata itu pasti bersentuhan sekali dengan culture, budaya, adat istiadat. Nah, sebagai adat istiadat, sebagai culture itu kan juga bagian dari nilai jual toh, bagian dari nilai jual. Jadi budaya, adat itu kan bagian dari nilai jual tourism yang bisa dijual ke orang lain. Selain daripada spot-spot wisata, orang juga dengan itu. Nah, karena sebagai pelaku, konteksnya akan dipersempit untuk Bu sebagai pelaku bagaimana memandang hal itu dari sisi pariwisata, tidak dari hal lain, karena memang spesialisnya Bung Vander ini kan pariwisata, itu saja kira-kira. Oke. Kalau ditanya kira-kira beta pun pendapat bagaimana terkait ada beberapa postingan terus yang lagi rame kayak kemarin patung Liberty gitu. Kalau beta sih intinya itu kurang ada komunikasi.
antara masyarakat dan pemerintah. Itu intinya itu. Karena kalau mungkin dulu kita bisa bisa langsung vokal saya bilang, wah ini salah nih, ini ini kayak gini. Tapi kan sekarang ketong lebih lebih tenang lah kalau melihat hal gitu. Karena itu sudah biasa terjadi Ya. kayak gitu. Jadi katong lebih tenang melihat ini, terus katong lebih clear lihat ini masalah duduk permasalahannya ada di mana, terus mengumpulkan informasi juga lebih jelas supaya katong sing hanya melihat dari satu sisi tapi lihat dari berbagai sisi. Nah, kalau permasalahan yang terjadi di untuk patung Liberty ini beta dapat informasi dari ada yang dari orang Oma juga, ada juga dari teman-teman. Memang itu katanya sih inisiatif dari masyarakat untuk bangun. Nah, beta juga sendiri penasaran kira-kira latar belakang sebenarnya alasannya aku memilih kenapa harus dibangun patung Liberty itu yang beta juga pengen tahu sih sebenarnya. Beta lagi coba tanya-tanya dan kalau tadi Bapen bilang bahwa kenapa harus juga katong bangun patung Liberty padahal ada sosok-sosok yang bisa katong tunjukkan, katong kagumi, katong bisa bikin dia punya monumen. Ini juga katong bisa menyalahkan masyarakat sih. Karena bagaimana kualitas masyarakat itu juga bentukan dari katong punya sinergitas dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ya katong cuma tahu katong kas kenal katong pun negeri, katong cuma tahu bagaimana promosi katong negeri supaya orang datang lewat cara apapun gitu lah. Mungkin dong berpikir cara terbaik bikin ada ikon-ikon dunia, ikon-ikon Amerika yang bikin orang tuh kayak akhirnya, wih, lihat dong kampung tuh keren gitu loh. Nah, mungkin pasti muncul banyak pro dan kontra, tapi katong ini sudah bangun bukan belum bangun akan sudah ada gitu loh. Dan mungkin kan katong balik bilang itu sing bagus kas ancor. Nah, intinya sekarang nih mencari solusinya kayak bagaimana. Ya berarti memang mesti tanya dia punya punya maksudnya apa. Mungkin saya dong punya ada cerita yang kuat bahwa dan alasan yang kuat kenapa sampai dong bangun patung kayak gitu. Sedangkan memang permasalahan kalau secara umum permasalahan pariwisata di Maluku nih memang banyak sih, apalagi katong provinsi dengan basis kepulauan kayak gini. Sing bisa kita mengembangkan semua tanpa langsung itu maju gitu loh. Harus memang ada prioritas dan itu bertahap. Saya bisa langsung semua tanpa wisata, semua kabupaten punya tempat wisata maju. Dari beta punya perspektif, kalau beta bisa berbicara lebih jauh, mungkin harusnya sih dari pemerintah lihat Kota Ambon duluan. Harus ada sinergitas antara pemerintah Kota Ambon dan pemerintah provinsi untuk mengembangkan Kota Ambon dulu untuk menjadi contoh dan menjadi hub sama seperti mungkin kayak Dubai. Mungkin karena katong kalau dari Jakarta katong mau pergi ke Kei, katong mau pergi ke Banda, katong pergi ke mana tetap lewat Kota Ambon. Bisa langsung direct dari Jakarta ke Banda, Jakarta ke Kei, Jakarta ke Tanimbar, tetap harus lewat Kota Ambon. Nah, mulai dari Kota Ambon lah diperbaiki, dia punya sarana prasarana, dia punya event, barulah akan nanti bikin domino efek untuk kabupaten-kabupaten lain. Jadi setidaknya harus ada prioritas dulu. Ya, tapi katong kan masyarakat biasa, katong hanya bisa melihat, hanya bisa memberikan rekomendasi, katong kan cuma bisa begitu. Jadi ya kalau dong mau bawa di mana ya katong tugas sebagai anak Maluku tetap support lah. Katong tetap support tapi dengan katong punya jalan kayak gitu. Iya, mantap. Ini dangke banyak Bu Vander, jangan keluar dulu diskusi masih ada. Bu ini Bu ketempannya Bu siapa Bu? Bu Teo Saom. Bu Teo, silakan Bu Teo. Ini Bu Teo karena Bu Teo tulis di ada di komen, cuman karena kalau beta tampilkan komen face-nya semua tertutup komennya ini. Kayak gini. Oke, silakan Bu Bu Teo. Ya Bu Teo menyampaikan pendapat. Silakan, bagus sekali ini apa Bu Teo punya pandangan di komen ini. Siap. Iya, apa tuh? Jadi pas tadi beta ikuti Om Dom perbincangan, lalu kita komentar karena
for beta ketong sebagai orang Maluku pun jati diri itu sudah mulai luntur banyak gitu. Makanya budaya yang bikin ketong punya sejarah dan ketong punya segala sesuatu hilang banyak itu karena ketong budaya bertutur sebenarnya. Budaya bertutur kalau dia duduk sesuai tempat, lalu kemudian penutur pertama, kedua, ketiga, keempat itu linear satu jalur itu mungkin oke. Tetapi ketong sekarang ketong empat boleh bicara, tapi nanti bisa saja orang lain dengar akan bisa jadi cerita lebih panjang atau lebih sempit atau begitu. Lalu ada hal-hal yang menjadi seakan-akan tabu for orang tertua untuk bercerita, kayak ini sebelum cerita Kang, dan itu masih ada. Sampai Desember kemarin beta terlibat dengan teman-teman, kebetulan dia di mama pun kampung dia Boru, ketong pulang lalu dong bertutur tentang bagaimana mendudukan sejarah tentang Helarotang di negeri Aboru. Dan beta masih merasa ada orang tertua yang saya mau kayak merasa ceritakan, beta sih mau cerita, beta sih bisa cerita. Itu kalimat-kalimat itu yang akhirnya beta rasa menjadikan kenapa banyak orang Maluku yang merasa jati dirinya hilang karena memang dia yang tahu. Ada yang punya betul-betul anak mata rumah, tapi dia yang tahu kata dia pun cerita tentang mata rumah bagaimana. Ada anak negeri yang dia juga yang tahu kata dia pun arti teo negeri for dia itu apa. Hal-hal kecil yang for beta itu menjadi hal besar karena kalau semakin hari semakin baru generasi, akhirnya generasi berikut akan kehilangan hal-hal yang tadi dianggap tabu. For beta mungkin itu dulu tahu. Puresa. Ya, siap. Nah, Don dua ini nih sebenarnya bukan cuman pemerhati, dong ini tukang baronda, jadi tahu sudut-sudut yang orang sen tahu, gitu. Dong bisa terbang pakai drone lihat hal-hal yang orang sen lihat. Jadi dong bisa sembunyi di mana yang orang sen tahu kata dong ada di situ. Jadi don dua ini sebenarnya ada dua yang sebenarnya mesti duduk di sini. Satu GW sama satu AC. Nah, itu mesti ada di sini. Glenn Watimuri sama Almas Kati. Ya, itu kalau don dua itu ada di sini baru sedap. Nanti ada satu waktu mesti ada don dua itu lah ketong anam diskusi tentang memandang pariwisata gitu. Kembali ke topik tadi, Fek dan Theo. Bu Fek di sini yang ada panggil papen segala macam yang ada bu dan bung. Jadi kalau saya panggil papen tuh kadang-kadang orang dia itu papen, antu yang baju putih itu papen. Ketum bicara bebas dengan tua. Orang yang maki kemarin di ketum punya ini beta sentau kata dia maki papen. Sempapa nanti tuangala yang lihat dia. Mau mulu maki itu nanti kontongala lihat aja. Siap. Nah, ini terlepas dari sebuah maki kemarin. Ini kembali ke topik yang tadi, Fek. Beta pribadi mengapresiasi niat baik orang membuat sesuatu. Pasti beta apresiasi. Ada bikin apa bagus lalu. Itu dalam informasi yang beta dapat sejak tadi malam itu urunan sendiri. Saya tahu itu pakai ADDK atau orang sumbang-sumbang sudah akan terjadi gitu. Tapi beta pembahasan tuh selalu gini, kalau sudah akan terjadi, lalu mau apa? Gitu. Kamu orang mau apa? Kamu orang singgah skepeng. Nah, itu sebenarnya yang tadi Ali Fek bilang, itu tidak berkomunikasi dengan baik. Nah, sebenarnya bukan mencari masalah, akan terjadi kah? Saya yang kasih kepeng kah? Saya yang bukan. Yang sebenarnya ketong dari sejak kemarin ini beta posting itu, tujuannya adalah, mari ketong lihat barang ini, lalu ketong bisa melihat ini menjadi satu percontohan bahwa ada hal yang miss. Nah, hal yang miss itu apa? Hal yang miss karena tadi Theo bilang, kadang-kadang orang tua-tua susah mau cerita, akan menjadi tabu gitu. Tabu tentang ketemu latar belakang, tabu tentang cerita-cerita. Jadi seperti Bu Roy bilang di satu tempat yang lain, ketemu lebih suka sembunyi ketemu punya identitas. Orang anak cucu ke bawah, suka luar dari negeri juga ketemu cerita lain. Kecuali pulang lalu mau cerita sesuatu, mau bikin sesuatu, secara adat baru diceritakan. Itu pun kalau ada yang ingat, kalau saya ada lain gitu. Jadi makanya itu sudah ada misgenerasi, pemutusan sejarah yang membuat orang akhirnya sekarang pada titik ini lebih mau cari sesuatu yang sifatnya modern, sesuatu yang sifatnya tapi salah ditempatkan, salah penempatannya. Ya,
pertanyaan beta for Don Dua sebenarnya gini. Don Dua ini suka keliling-keliling dok, suka keliling mana-mana. Khususnya Feki terakhir nih di kawasan Tenggara Barat sana sampai ke bawah sana, sampai di mana di alur sana. Beta juga sampai di alur lain, tapi dia pasti lebih jauh dari beta. Cuma ada tanpa yang dia belum pi, yang beta tahu dia belum pi karena beta supi. Nah, tanpa itu sangat hanya orang tertentu yang bisa masuk, dan itu hanya orang tertentu yang diundang. Sento bagaimana beta dengan Usihil bisa masuk, itu sangat beta sento Feki sampai itu belum, karena beta lihat dia postingan yang ada. Pertanyaan beta gini Fek, Theo yang dari Kemorang lihat, Feki pun satu pernyataan yang beta perhatikan itu, kain tenun ini nanti akan hilang kain tenun. Beta pun pernyataan satu lain, orang pengukiran Tanimbar itu satu waktu akan hilang satu waktu akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena dipengaruhi oleh dunia modern yang mempengaruhi orang membuat replika-replika itu ikut dengan sesuatu yang lebih kekinian gitu. Padahal sebenarnya ada nilai-nilai yang paling krusial ketika barang itu semakin tua, semakin punya nilai. Nah, itu yang sebenarnya ukiran-ukiran beta ketemu dengan satu pengoleksi kain tenun orang Tanimbar, tapi ada di Bali. Dan dia punya koleksi tenunan Tanimbar yang begitu luar biasa. Kasih keluar semua for beta dengan Usihil ya. Ya, lihat. Lalu beta sudah coba potret, foto, tapi waktu itu saya bawa kamera secara lengkap dan baik untuk memotret ulang. Nah, itu ada rencana dan dia untuk memotret semua koleksinya ulang. Beta lihat itu ada motif Tanimbar yang sekarang sih ada gitu. Di dalam dia pun tenunan itu sangat tradisi gitu ya. Beda dari semua yang lain gitu lah. Beta tanya itu umur berapa kira-kira? Kain itu sudah ratusan tahun. Beta bersyukur bisa pegang akang masih bagus. Cuma akang pun bau lapuk itu sudah mulai itu, kain mesti dirawat yang baik. Nah, beta pertanyaan for dua, keliling-keliling gitu, setelah lihat barang-barang yang hampir yang ada, lalu Kamorondom pikiran apa? Bagaimana cara membuat itu kembali bisa dicintai atau dibuat sesuatu yang lebih orang bisa lihat gitu. Ya, itu penting gitu. Karena menurut beta membangun sesuatu ke depan adalah membangun pemikiran masyarakat atau anak cucu generasi ke depan untuk bisa menemukan jati dirinya. Jati diri dapat ditemukan bisa banyak hal, gitu. Bisa banyak hal. Tapi salah satu yang orang bisa terinspirasi adalah monumen. Feki pasti supi Belanda, sekalipun memang belum menjajaki kaki-kaki di semua keliling Belanda. So, Feki kau sudah apa-apa di Belanda. Di hampir setiap sudut kota Belanda itu, di Amsterdam atau di mana saja, selalu ada patung, ada monumen. Apapun itu, dong bikin akan jadi sebuah monumen. Beta pernah sampai di Vlissingen, lalu sebenarnya ini di beberapa week, beta sudah menemukan beberapa week di Belanda itu. Di Vlissingen itu ada satu monumen kecil, akan yang lebih tinggi dari kursi sofa yang beta duduk, monumen kecil saja, taruh di pinggir jalan. Lalu monumen itu dibuat dengan satu gambar ombak, satu bentuk ombak besar, lalu itu 3 dimensi, lalu di situ ditulis jangan lupa tempat asal, kau sing salah, beta ada fotonya. Di Middelburg, Usihil bilang di Middelburg, bukan di Vlissingen, di Middelburg. Lalu itu ditaruh untuk mengingat perjalanan orang tua-tua dulu tahun 50-an ke Belanda. Kenapa ada ombak? Karena itu lewat laut. Jadi ada nilai yang ditaruh dan tulisan di situ jangan lupa jangan lupa sejarah, jangan lupa tempat asalmu. Nah, ada di satu kota yang lain ada gambar bikin patung kecil, monumen kecil di depan Stichting. Di depan Stichting itu yayasan atau tempat gereja atau apa gitu yang orang di Belanda. Satu opa Belanda kolonial pakai seragam tentara Knil dengan dia pun istri pakai kebaya Ambon dan satu anak perempuan atau satu anak perempuan, satu anak laki. Dan itu bikin satu monumen untuk mengingat bahwa dulu ketemu opa oma datang ke situ gitu. Nah, nilai-nilai ini yang sebenarnya menurut beta ya, itu mesti diletakkan. Semua negeri punya cerita, macam Theo bilang tadi, ada cerita. Karena kenapa cerita itu tidak diangkat lalu kemudian dibuat sesuatu yang untuk mengingatkan sejarah gitu. Nah, beta mau tanya ke Don Dua sekeliling dok, apa yang ketong bisa letakkan supaya bisa mengingatkan ketong tentang ketong pun latar belakang yang sebetulnya. Macam tadi tenunan,
Feksu sampai di Tanimbar. Beta lihat patung Matilda Batlayeri, beta menangis. Beta semparna tahu siapa Matilda Batlayeri sampai beta sampai di patung itu dan mendengar tutur orang tentang siapa Matilda Batlayeri. Beta menangis karena beta merasa orang perempuan itu sejatinya adalah perempuan Kapitang Maluku yang bisa ada di situ untuk menyampaikan sesuatu. Gitu. Jadi Fek, silakan, Theo silakan bisa berbagi apa dari Dondo punya kisah baronda sampai ke tarosok terpencil terkait dengan ini dong sing spesifikasi bicara Liberty Omai ini sing begitu itu hanya jadi pemicu supaya ketong di Maluku lain harus lihat ini apa yang ketong harus buat gitu dan apa yang ketong harus buat saya bisa karena beta pun beta mau bikin saya bisa begitu toh ya ini sudah terjadi tapi bukan berarti sudah terjadi lah ketong yang akan terjadi kan saya bisa begitu ketong tanggung jawab secara bersama-sama juga ada di situ. Silakan siapa mau kamu ke Theo kah Fek kamu ke terserah. Kakak Theo mau duluan. Kakak tua Kakak Theo silakan Kakak Theo. Kakak pun suara yang muncul. Halo, kedengaran Kak? Itu silakan Theo. Ya, dengar. Baru. Ya, sebelum kita ke Om Bung, jadi sing enak panggil Bung Res satu sing. Harus membiasakan di platform ini. Ya. Untuk sebelum pertanyaan Bung Res, memang waktu bicara Partai Liberty desa di negeri Oma, kebetulan tadi ada juga diskusi sedikit dari salah satu teman, dia juga kayak pemerhati tentang ini, lalu kemudian kita diskusi, dia bilang dia pernah ada bicara dengan orang tetua di negeri tentang itu hal, kenapa sampai, jadi ada literatur, ada, tapi untuk pembuktian itu kita saya tahu, itu saya minta boleh bilang, jadi dasar dari Dongkas berdiri itu tuh ada, gitu. Tapi kita saya tahu bahwa kejelasan itu akan punya 100% jelas tuh, dari versi Dorang tuh, menurut Dorang nanti diceritakan setelah diresmikan, katanya. Oke, balik ke Bapen punya pertanyaan tadi for beta memang keliling ya ketemu belum keliling ya belum semua tempat tetapi untuk 11 kabupaten kota di Maluku puji Tuhan ketong sudah injak kaki di hampir semua pusat-pusat daripada kabupaten. Lalu hal-hal yang kayak tadi Bapen bilang kayak tenung dan segala macam apa yang harus dan bisa memotivasi mungkin menjadi motivasi for orang tetap mencintai mengenal kalau jawab ini juga sedikit susah gampang sih karena berat sebenarnya pertanyaan ini dia terlalu universal for beta sih tapi ada satu hal tuh kadang-kadang ketong merasa modernisasi ketorang terhadap dunia luar, perkembangan ketorang mengenal teknologi, mengenal lingkungan baru kayak kita pegang gadget dan segala macam itu sebenarnya yang membentuk ketong melupakan ketong punya asal gitu. Kayak contoh kayak sekarang orang dengan bangganya dia bisa loga Jakarta tapi dia akhirnya kayak mau bicara dengan dia pembahasan negeri itu susah. Contoh beta saya mau kasih contoh banyak-banyak kayak beta secara pribadi beta kalau seumpama baku dapat dengan kebetulan beta besar dari lingkungan yang betul-betul Ambon yang betul-betul mencintai beta betul-betul belajar untuk menyintai akang itu karena beta orang bilang ketong orang dagang ya. Bung Resa orang bilang ketong orang dagang. Tapi for beta mencintai kemalukuan itu for beta pribadi beta belajar akan dengan bagaimana beta bisa balogat. Karena beta lahir dengan
budaya yang beta mama dong, beta pun mama pun keluarga dan beta pun papa pun oma, pun papa pun mama pun keluarga tanamkan per beta. Dan kalau buku dapat dengan orang-orang satu kampung, beta bisa tambale balogat. Dan itu mungkin hal-hal kecil yang kayak tadi Bapak bilang, menanamkan itu, memperbiasakan itu, lalu kemudian dan cara merubah cara pandang daripada orang bahwa modernisasi, lalu kemudian berteman dengan orang banyak, bukan berarti kita harus copy paste apa yang dong punya, tetapi bagaimana juga dong harus bisa balik muka bilang, wah dia ini juga sadap. Maksudnya kayak ciri kayak beta dulu yang Mbappe tiba-tiba kalau beta logat negeri pun cara bicara itu kan sesuatu gitu. Itu sesuatu. Jadi beta mungkin itu saja kawan, itu dulu kawan, beta nggak usah bilang. Silakan, Bu Fik. Ya, terima kasih. Nah, ini menarik sih soal setelah beta terus buongen terus sudah jalan-jalan keliling hampir semua kabupaten yang ada di Maluku lalu melihat potensi-potensi daripada katong punya Maluku ini. Ambil contoh kayak seperti tenunan. Kayak tadi Papen memang bilang bahwa tenunan nih mungkin saja hilang. Mungkin memang bisa hilang. Kalau beta bilang juga memang mungkin bisa hilang. Mungkin, tapi mungkin secepat kayak yang katong pikirkan, tapi ada kemungkinan dia bisa hilang. Karena memang sekarang rata-rata anak-anak kan berkembangnya teknologi, perubahan budaya, orang-orang susah yang berpikir lagi bahwa tenunan itu sebuah hal, kebutuhan primer. Kayak contoh tenunan-tenunan tuh dulu dong pakai memang kebutuhan primer karena memang kalau dong sing punya tenunan, dong sing pun baju. Nah sekarang kalau sudah baju, sudah merek-merek terkenal, ya dong pikir ya bikin tenunan nih apa? Tenunan nih hal yang kuno gitu loh. Nah tapi katong bisa melihat banyak contoh di Indonesia yang dong sudah sadar dan dong sudah mulai untuk memperbaiki itu karena melihat itu sebagai dong punya kekayaan hak, kekayaan intelektual yang membedakannya dengan provinsi lain. Gitu loh. Karena apalagi bicara tentang tenunan, berarti bicara tentang sejarah, bicara tentang bagaimana leluhur atau katong punya orang tua dulu menurunkan sebuah cerita tuh melalui sebuah karya yang nyata gitu. Dalam setiap pola-pola tenunan itu kan pasti ada ceritanya. Nah, Maluku sendiri itu kalau menurut beta pun pengalaman yang beta lalui ada banyak cerita tuh yang akan agak kayak masih abu-abu, yang seperti di daerah lain yang dong sudah mengemasnya ceritanya jelas, orang ketika melihat tenunan itu orang jadi tahu dia punya ceritanya, orang jadi tahu oh bentuk ini nih ternyata maksudnya ini. Nah di Katong sendiri pun karena regenerasi daripada penenun itu dia kurang lancar. Artinya yang menjadi full timer memang mungkin anak-anak muda banyak yang tahu tenunan. Dong karena diturunkan dari dong orang tua. Tapi yang betul-betul menjadi full timer penenun, profesional penenun itu cuman orang-orang tatua. Sing banyak, bukan sing semua, tapi sing banyak karena mungkin kayak beta teman-teman dong tahu tenun. Tapi apakah dong menggeluti itu sebagai dong punya main job, pekerjaan utama? Kan banyak yang beta dapat tuh seng. Dong memang mungkin pun pekerjaan lain, tapi dong tahu menenun gitu lah. Itu yang bikin mungkin tenunan makin lama makin hilang. Nah, ada sebenarnya setiap kali berdiskusi gini, beta sangat ingin tuh bukan cuma mengkritik, tapi selalu ada punya rekomendasi dan solusi. Nah, dari beta punya pengalaman beberapa tahun dan berjalan mengelilingi Maluku, kita lihat katong pun potensi banyak, cuman memang katong sulit untuk manage akang, katong sulit untuk bagaimana mengatur katong punya potensi karena memang saya ada prioritas. Nah, berbicara tentang tenunan, di tahun pandemi ini sebenarnya Indonesia sendiri tuh sangat memperhatikan tentang hal-hal yang seperti tenunan ini. Makanya dalam Renstra Kementerian Pariwisata pun
UMKM ini sekarang sangat diperhatikan gitu loh. Karena dia adalah sektor penggerak ekonomi negara nih di masa pandemi, dan UMKM seperti mama-mama penenun di Tanimbar, di MBD, dimanapun itu harusnya menjadi aset daripada katong provinsi ini untuk dikembangkan gitu loh. Karena nah ini sekalian juga sharing ya, kayak contohnya beta supika Tanimbar, beta pika MBD, katong mama tenunan itu dong menenun bagus. Kalau katong bisa membandingkan dengan tempat-tempat lain punya tenunan, kualitas dong punya tenunan juga bagus, story-nya juga bagus. Cuman sayangnya dong saya mengerti pasar. Dong saya mengerti dong punya produk tenunan ini ketika nanti dipasarkan di nasional, dia akan berhadapan dengan tenunan-tenunan provinsi lain yang kualitasnya kayak bagaimana. Dong cuma tahu menenun karena ini akan punya pola padat akan mahal. Gitu sah. Tenun ini akan punya bahan dari kapas akan mahal. Tapi dong sing mengerti bahwa di luar sana, di luar dong punya pasar yang dong mungkin ketahui, itu ada provinsi misalnya contoh di NTT, di Flores sana, batik di Jawa sana, dong mampu memproduksi kualitas yang sama dengan jumlah yang masif dengan harga yang murah gitu loh. Jadi pemahaman tentang pasar itu seharusnya juga diberikan kepada mama-mama penenun. Dan Beto melihat ini ada satu apa ya? Ada sebenarnya satu kekurangan ketika katong memberdayakan katong mama tenunan, kan rata-rata kalau katong habis kasih pelatihan, produk katong suruh dong jual produk atau produksi produk, tapi katong saya pikirkan produk ini nanti mau jual par siapa gitu loh. Katong yang tahu pasar yang katong mau tuju, tenunan-tenunan ini akan nanti mau lari par siapa gitu loh. Nanti mau katong mau jual kira-kira ke luar negeri kah, ke dalam negeri kah, katong mau jadikan apa, katong yang tahu. Nah, ini juga provinsi lain sudah lakukan, dan katong sebenarnya bisa amati tiru dan modifikasi. Di provinsi lain banyak sekali produk-produk turunan dari pada tenunan gitu loh. Nah, dong pintar, dong menggunakan produk turunan supaya nilai-nilai tentang tenunan ini tetap ada tapi dibawa dalam nuansa kekinian. Dong bisa bikin tas dengan ada aksen-aksen pola-pola tenunan lokal. Dong bisa bikin strap kamera dengan aksen-aksen pola-pola tenunan lokal. Nah, bagaimana juga dengan Katung? Katung sebenarnya juga bisa, tapi apakah orang melihat ini sebagai peluang? Karena kalau sama ini dijadikan bisnis, adalah bisnis dengan risiko yang tinggi. Siapa? Orang baik siapa yang betul-betul mau mengakuisisi mama-mama di Tanimbar, di MBD, atau di mana di Maluku ini untuk menjadi pekerja di dong punya perusahaan, kemudian produknya nanti dong mau jual dalam bentuk produk turunan, kira-kira siapa yang mau bikin? Itu yang beta bilang, ada rekomendasi yang menurut beta ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah. Menurut beta solusi terbaik untuk UMKM lokal seperti tenunan ini adalah pemerintah bertindak sebagai agregator bisnis. Jadi di mana produk-produk seperti tenunan lokal ini dibeli oleh pemerintah, kemudian di rebranding lah, dia punya kain-kain tenun. Jadi dong gaji saja mama-mama ini, jadi betul-betul jadi pegawai, jadi full timer tenunan di perusahaan milik pemerintah. Lalu hasil daripada dong punya tenunan dibikin jadi produk turunan yang dipasarkan untuk menjadi oleh-oleh souvenir provinsi gitu. Menurut beta mama-mama pun saya akan merasa ketakutan kayak dong pun biaya sehari-hari akan hilang. Dong cuma tahu tugas menenun dan memang itu dong full timer penenun dan produknya sejelas dibeli kap untuk apa gitu loh. Dan pemerintah khususnya juga pemerintah di Katong punya provinsi ini juga merasa terbantu karena Katong ada punya oleh-oleh yang otentik, Katong punya oleh-oleh yang punya story kuat yang membedakan dengan provinsi lain gitu loh. Karena setelah beta berjalan atau baronda keliling Maluku, sekarang kalau Katong mau bilang Katong punya pantai bagus, wih sabar dulu, di Tampalaeng pun pantai jauh bagus. Katong mau bilang Katong pun bawa laut bagus, sabar dulu, di Tampalaeng juga pun bawa laut bagus gitu loh. Nah,
kira-kira apa produk yang Maluku bisa tawarkan kepada nasional bahkan internasional yang membedakan Maluku dengan provinsi lain? Menurut beta adalah Taman Bunga Matahari. aduh, jangan begitu. Saya bilang saja tuh Taman Bunga Matahari, potong pohon-pohon di muka kantor lah Taman Bunga Matahari. Agak sulayi-layi sana tuh sing terawat. Makanya beta suruh saya pakai topi koboi. Aduh, menurut beta ya. Lanjut. Itu Ya. intermezzo saja, Fek. Jangan kaget. Ya menurut beta kayak tadi Pak Pen, dia punya solusinya untuk mama-mama UMKM ini. Pemerintah harus bertiga sebagai agregator gitu loh. Dong harus siapkan tempat kerja, dong harus siapkan. Beta dalam postingan di Baronda beta sudah keluar beta punya ide siapa saja mau akuisisikan dan melaksanakan mengimplementasikan akan silahkan karena itu untuk kebutuhan kepentingan bersama. Beta tuh sangat mau dong bikin rumah tenun Nusantara di mana mama-mama tenun yang punya kualitas tenun bagus di Tanimbar dan di MBD gitu. Katong akuisisi jadi pegawai tetap di yang beta bilang rumah tenun Nusantara ini. Lalu dong kerjaan tiap hari itu memang menenun saja. Tenun saja, saya usah pikirkan nanti ini dipasarkan kayak gimana. Nanti ada divisi-divisi khusus yang bertugas untuk memasarkan, memberikan inovasi, mencari desain-desain yang cocok dengan tenunan ini. Itu dong punya tugas, bukan mama-mama punya tugas. Mama-mama dong tugas full timer tenun saja. Kayak gitu. Itu sih kalau dari beta sih, katong ini kan cuma masyarakat biasa, warga sipil. itu kalau Ale Kadis Baronda, Kepala Dinas Pariwisata Baronda. Toh, jadi kalau Ale usulkan itu secara publik beta setuju. Tapi maaf banyak orang yang punya kemampuan mengeksekusi Ale dengan Theo dengan itu pun teman-teman lain punya ide-ide brilian. Nanti kita lihat berapa tahun akan bisa ide kreatif ini bisa terjadi. Beta bicara banyak juga tentang hal ini, Fek. Setelah beta dengan Usi ke Tanimbar, lalu dulu membandingkan dengan NTT, Kupang, sampai ke Alor sana. Beta pernah bicarakan dengan beberapa pribadi. Tapi ya itu sampai detik ini, soalnya kita ini bukan orang pemerintah ya, kita ini cuma masyarakat biasa yang melihat banyak hal, lalu ketong coba mengerjakan apa yang ketong bisa kerjakan dan mengusulkan apa yang ketong bisa usulkan. Tapi memang prioritas pemerintah bukan ke apa yang ketong secara idealis atau secara praktis. Beta lebih suka praktis ya, melihatnya di lapangan gitu. ide itu brilian, Fek, yang tadi tuh rumah tenun Maluku sebenarnya. Beta sih mau pakai Nusantara karena itu ada di Maluku, ciri khasnya Maluku. Jadi rumah tenun Maluku saja. Nanti kalau di tempat lain secara nasional mau bikin Nusantara, itu Indonesia pun tanggung jawab. Jadi kalau beta rumah tenun Maluku, jadi itu menjadi posko atau menjadi industri kerakyatan yang bergerak khusus dalam bidang tenun menenun. Jadi betul, jadikan pegawai full timer, lalu itu bekerja hanya profesional untuk menenun gitu. Itu ide yang baik. Silakan Boy, mau tambah apa? Ya, dari yang Bu Vander sampaikan itu sebenarnya yang poin pertama bagi beta yang beta mencermati apa yang Bung ini kan selalu bilang orang biasa, tapi jangan lupa orang biasa itu yang punya kontrol sosial. Orang biasa yang punya kontrol sosial terhadap pemerintah itu baik. Jadi yang beliau sampaikan ini sebenarnya kan ide. Nah, kalau ide ini ditanggap oleh pemerintah lalu dieksekusi dengan baik, diamati, ditiru, dimodifikasi, disesuaikan dengan culture budaya di Maluku, maka bagus sekali. Ada beberapa hal yang beta lihat dari percakapan ini. Yang pertama, kan ketua diskusi ini kan membangun Maluku dari jati diri orang Maluku. Yang pertama beta lihat tuh sistemnya belum ditata dengan baik. Beta kemarin tuh kan dapat 5 poin Bu yang ketong diskusi dengan Bung Rido Hafiz gitaris Leng itu di ketong punya diskusi itu salah satu bagus ada 5 poin tentang keterkaitan interkoneksi antara histori pariwisata dan musik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sistem ini Bu Eca yang belum ditata dengan baik. Nah, sistem ini juga di dalam sistem itu
ada ekosistem yang dibangun seperti yang tadi gaya Bung Vander bilang itu baik. Jadi dari Jakarta misalnya dari sisi transportasi, orang mau ke pulau ini dari mana ke mana. Kemarin juga dalam diskusi dengan Kadis Welora itu di MDB tentang Welora, beta tanya jalurnya kalau orang dari Jakarta mau kemana. Nah, rute-rute ini ada bukan hanya satu rute, tapi rute alternatif dan lain sebagainya. Lalu kemarin gaya Bung Rido Hafiz bilang itu karena kontur Maluku ini pariwisata laut, kenapa enggak pakai pesawat-pesawat aja yang dia bisa mendarat di laut. Nah, itu sih visi. Beta percaya bahwa visi itu akan berkembang. Nah, beta poin di sini adalah ekosistem yang belum tertata untuk informasi pariwisata dengan baik, masih parsial. Mungkin ada pemerintah bekerja tapi mungkin belum bikin bank data atau satu sistem. Kalau di Bali sini hampir semua desa itu punya bank data. Jadi mereka punya pusat informasi pariwisata di Bali dan itu terkoneksi dengan pusat di Denpasar. Pusat dari semua desa pariwisata itu terkoneksi dalam sebuah badan begitu. Jadi dia terkoneksi informasi apa. Jadi kemudian ada pelatihan kemudian dan lain-lain itu semua. Jadi semua desa itu serempak di Bali itu ekosistemnya yang perlu dibangun di Maluku yang bisa berbasis budaya. Nah, ide yang Bung Vander sampaikan ini sebenarnya bagus kalau pemerintah bisa menangkap ini, ada pengusaha bisa menangkap ini, lalu bekerja dengan orang yang punya ide, duduk bareng, lalu diskusi bagaimana kekuatannya, ada weakness-nya, ada strength-nya, ada threat, ancaman dan lain dari market. Nah, itu dibicara yang baik. Yang kedua, beta tertarik dengan woven tenun ini. Beta lihat tenun Tanimbar itu sebagai salah satu bentuk tenunan yang paling unik, salah satu di dunia. Beta pernah tinggal berapa tahun di Kei sebagai seorang vikaris dan beta dibawa oleh beta punya bapak gembala dulu, Pendeta Yohanes Ubro. Itu kita pergi ke Elat, kemudian kita ada menyeberang ke beberapa kabupaten lain. Di situ saya lihat paling unik karena ada nuansa Bali, Bu, ada nuansa Bali karena kan Hindu Bali. Orang-orang pelarian dari sana, dan di Bali itu ada tenun. Nah, Bali sekalipun sudah modern pariwisata, tapi ada pertama itu ada peraturan gubernur. Nah, beta tahu di Ambon itu ada peraturan gubernur, ada peraturan kota apa enggak. Jadi perda khusus untuk pakai pakaian seragam PNS itu dari woven Bali, dari tenun Bali. Itu khusus. Yang kedua, kemarin beta ingat Bung Hence Habibu punya permintaan dan videonya beta sempat posting bahwa itu harus ada peraturan perda buat supaya pakai tenun Bali, lalu mungkin pakai apa Bali, ikat kepala, Pemda bikin, jadi masuk kantor. Bu Hence pernah bilang ini, jadi budaya Maluku dikembangkan itu. Kemudian di Bali ini ada bahasa muatan lokal. Jadi ada peraturan perda yang mengikat, memaksa PNS, dimulai dari pemerintah dulu sebagai inisiator itu untuk mengembangkan pariwisata lewat sektor budaya tadi, ekosistem. Lalu tenun kemarin yang berkaitan dengan tadi Bu Vander bilang tentang UMKM, itu beta ada lihat dua contoh yang bagus sekali. Kemarin ada seorang YouTuber yang masih muda, kecil, terkenal, dia mereview produk-produk lokal dan akhirnya dipasarkan. Yang kedua, kita belajar dari Dr. Tirta, itu yang suka ngomong nyerocos tentang COVID itu, orang Surabaya. Itu juga dia produk-produk lokal itu dia beli, dia tampung dan dia pasarkan menjadi sebuah seperti yang Bung Vander bilang agregator. Itu keren di situ dia. Nah, itu bisa dipakai. Kalau itu adalah solusi terakhir kalau pemerintah tidak punya inisiatif untuk seperti itu. Karena itu untuk hari ini kalau kita mau belajar tentang interkoneksi pariwisata antara Pemda dengan pemerintah daerah, pemerintah negeri, kita mesti turun belajar banyak ke Welora. Dorang dalam percakapan beta streaming dengan Kadis itu luar biasa. Pemerintah mendukung sampai perda dan segala macam. Itu mendukung sekali orang-orang di luar Welora itu bekerja sama untuk membangun dorang punya pariwisata karena dorang tahu dong hidup dari situ. Nah, itu. Jadi sampai nggak tahu ya, mungkin Bung Vander bisa identifikasi tenun-tenunan di Maluku itu kan sebelumnya kan belum di hak intelektual. Kemarin itu ada keributan besar karena
kerebutan besar dalam dunia tenun, dunia woven, karena kain tenun woven dari Sumba itu dicaplok desainnya sama salah satu desainer, dan itu sempat heboh di internet sampai mereka ada keributan internet itu karena haki dan lain sebagainya. Nah, ini hak kekayaan intelektual itu perlu dijaga. Jangan sampai kayak ketong di Indonesia, orang bikin tempe di Jawa tapi Jepang kasih hak paten. Bapak kami ini yang kelar. Nah, ini jadi ya, membangun Maluku itu dari kemalukuan itu dengan jati diri orang Maluku. Beta pikir ini salah satu ide bagus yang Bung Vander sampaikan. Kalau dipikirkan dengan baik, ini akan menjadi sebuah startup di dunia milenial 4.0 ini. Ini menjadi sebuah startup yang baru. Nah, ini kan seperti startup yang baru yang Usi Fans Katomasowa buat, dia sebagai seorang new entrepreneur di Kota Ambon, itu baik sekali. Nah, jadi perlu apa ini. Nah, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan, lalu bekerja sama dengan stakeholder masyarakat. Jangan sampai tiba-tiba lagi di setiap desa karena ingin artifisial, ingin ini, lalu dong misalnya bangun, mungkin hari ini dong bangun Liberty, atau sentau besok dong bangun Black Wakanda kah, di mana dong bangun apa Iron Man kah di satu tempat ya, karena untuk menarik orang kan, atau sentau tuh akhirnya kebanggaan kepada kearifan lokal, kepada histori root itu hilang. Katong mungkin maju secara pembangunan, tapi katong harus bangga sebagai putra Alifuru. Katong bangga katong punya nenek moyang, katong bangga katong dari Nunusaku. Nah, itu yang harus tetap ada dalam root katong orang Maluku. Nah, orang Israel itu sampai hari ini, Bu, orang Israel itu saya akan lupa. Saya pernah akan lupa. Itulah sebabnya dalam dorang punya literasi sejarah selalu ada tugu peringatan. Musa bangun tugu, bangun altar, segala macam untuk menandakan bahwa di situ ada histori. Sampai ada aniaya nasi di beberapa tempat di Eropa Timur itu juga dibangun. Ada lembaga yang bernamanya lembaga Yavad, itu dorang membuat sebuah dokumentasi tentang film pembunuhan orang nasi itu sampai selengkap-lengkapnya. Ada dalam bentuk silinder kalau yang sudah ke Israel. Makanya kalau orang ke Israel itu orang hanya ke tempat-tempat, tapi ke tempat-tempat historis itu jarang. Nah, itu di situ. Jadi orang Maluku, karena orang Maluku ini suku bangsa pertama, kuncen pertama yang dijelaskan oleh Profesor Yudi Latif, bahwa suku bangsa Maluku ini suku bangsa pertama di Nusantara yang posisi pertama orang Melanesia, dan itu warisan pertama di Maluku sebagai warisan patriotisme, waris putra sulung. Nah, katong kadang-kadang generasi lupa, apalagi seperti Bung Valen tadi, Bung Theo tadi bilang, budaya Maluku ini kan bukan budaya gaya orang Bali lalu tulis di lontar. Budaya Maluku kan budaya tutur. Dan orang Maluku ini, dorang yang bisa cerita dong pun sejarah para orang lain. Kata nanti orang tahu, padahal ketika dong mati dong ceritakan lah, anak cucu bingung. Lah, beta sempat bilang di beta punya di kampung sendiri, beta bilang, Teon itu kasih ceritakan per orang supaya orang tahu sejarah. Gaya katong pun Teon itu, Teon suku, Teon mata rumah, ceritakan supaya orang tahu, bukakan. Dan beta berani, beta buka sekalipun para tetua, kadang-kadang dong sikat beta semua tahu beta, karena beta yang mau tulisakan di bahasa Indonesia, akhirnya orang tahu juga. Beta suruh saudara terjemahkan akan dalam bahasa Belanda, Bu. Beta tulis De Lange Reis van Alifuru, si Pahelut Manuhuar, di bahasa akhirnya orang tahu akan juga, dong tahu mati juga. Ya, don't tahu dong, kita bilang harus buka sejarah itu. Ada sejarah yang bisa ditutup, karena itu orang Maluku punya kelemahan, yang ada abjad, yang ada literasi, maksudnya huruf untuk tulis dong dalam budaya tutur, dituturkan, dipantunkan, gaya cerita Nunusaku kan akan dalam bentuk lagu tuh. Hena masawaya letehuni muao, itu kan cerita di Nunusaku yang cerita asal mula di situ. Lalu, nah itulah yang warisan-warisan ini yang perlu dijaga. Tapi beta konsen dengan yang Bu Vander tadi bilang, beta karena pernah lama di KI itu, kalau orang di sana seng hak patenkan dorang punya motif, maka itu akan dicuri orang. Hari ini zaman digital, orang curi-curi motif. Nah, kemarin kan kasus yang woven dari Sumba NTT itu yang dicuri lalu sama ada itu. Apalagi sekarang kalau nanti zaman AFTA, Cina masuk di Indonesia ini kan, AFTA nih 2021 perdagangan bebas. Katong mau larang orang masuk di katong daerah for ambil motif. Nah, kalau katong sekarang sing berusaha per motif itu dijaga. Kira-kira begitu beta punya pandangan. Katong maju secara teknologi, secara pembangunan, tapi secara culture, nilai-nilai
katong seng boleh lupa bahwa katong ni orang Alifuru, katong pun budaya, katong pun mata rumah, katong pun warisan, katong pun kebanggaan. Ya itu Bu yang beta dulu tantang sekali, dan beta pernah berdebat dengan orang-orang yang mengakui bahwa orang Ambon dong dari suku Gat. Kita bilang kamu punya nenek moyang, tapi mengaku kau suku Gat. Bangga dengan suku Gat yang sentau arti. Beta bangga dengan Alifuru, beta sembangga dengan kamu kata suku Gat orang Israel itu. Nah, beta bangga dengan Alifuru, jadi bukan bangga dengan suku Gat. Nah, itu yang iya Bu. Bangga dengan bilang orang Ambon keturunan suku Gat, anak kunci Israel, hilang kamu punya nenek moyang. Iya. Bangga dengan mata rumah sendiri, mata rumah dirimu sendiri, mata rumah misalnya dari Aboru, banggalah dengan mata rumah, jangan bangga dengan suku dari Israel sana yang kata terdampar di Ambon. Aduh. Nah, itu yang beta ingin sampaikan Bu, sampaikan katong dalam membangun Maluku nih, hal-hal itu perlu diperhatikan. Kira-kira itu mungkin ada saudara yang bisa tambah. Bung Vander kayaknya tambah. Iya, terkait penciplakan kayak motif itu sebenarnya sudah terjadi. Iya. Itu sudah terjadi untuk motif-motif tenun di Maluku. Kalau saya percaya dong bisa buka Tokopedia, lalu dong lihat tenun Tanimbar. Muncul dari Kabupaten Jepara. Jadi motif-motifnya dicap gitu loh. Dan katong sing bisa melarang itu. Katong sing bisa melarang itu karena zaman sekarang nih menuntut adalah siapa cepat dia yang ada di depan. Kualitas mungkin bisa ada di nomor 2, tapi siapa yang cepat, siapa yang berinovasi, siapa yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, siapa yang mampu menjawab kebutuhan pasar, dialah yang nanti akan survive ke depannya. Nah, ini betul harus. Itu nomor 1 harus pola-pola tenunan yang Maluku punya tuh harus didaftarkan supaya menjadi hak kekayaan intelektual. Itu betul. Itu sangat harus dilakukan. Kemudian terkait dengan lemahnya literasi tentang Maluku. Nah, ini sebenarnya beta melihat ada segmentasi di bagian pariwisata yang terlalu banyak dilirik. Tapi kalau beta punya basic pendidikan di perikanan itu sebenarnya sudah dijalankan sering, karena beta punya dosen-dosen tuh sering berhadapan dengan dosen-dosen di dunia luar, berhadapan dengan dosen-dosen dari di luar negeri. Nah, ini beta melihat segmentasi pariwisata di bagian scientific tourism. Artinya segmentasi ini juga sebenarnya perlu katong perhatikan. Artinya katong sing incar cuman turis-turis yang datang karena katong pun tempat wisata bagus buat bikin video, liburan, suasana, tapi katong mengejar juga ketertinggalan atau kekurangan daripada literasi tentang Maluku. Bagaimana katong punya kerjasama dengan universitas yang mungkin mau mempelajari tentang antropologi di Maluku, katong undang dong datang menulis tentang atau riset tentang budaya katorang, kemudian tenun katorang, katong dapat impact yang banyak gitu loh, katong dapat keuntungan yang banyak. Selain dapat jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat, katong dapat juga literasi yang non tulis gitu loh. Jadi ya memang win-win solution. Selain dong datang di sini liburan, dong belajar, katong juga dapat ada track record bahwa ada penulisan tentang budaya ini dari universitas ini. Itulah yang menciptakan katumpung sejarah atau katumpung budaya akan akan gampang dipelajari oleh generasi yang mungkin 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Dan hal ini juga yang Baronda lakukan dari dulu hingga sekarang adalah katong mau menciptakan sejarah. Ketika nanti 50 tahun yang akan datang, mungkin sekarang orang belum berpikir Baronda itu penting. Tapi ketika 50 tahun atau 70 tahun yang akan datang, beta yakin hasil-hasil karya Baronda itu, katong punya cucu-cucu, katong punya anak-anak muda, dong akan mengenal Maluku yang mungkin sudah berubah, sentuh ke arah yang lebih baik atau kasing dari foto-foto, dari video, dari apa yang katong tinggalkan sekarang. Makanya beta selalu semangat karena beta berpikir pemenang adalah orang yang mampu menciptakan sejarah. Itu yang beta selalu pegang. Dan ya, apa yang katong lakukan untuk hal baik tuh beta yakin selalu ada jalan. Jadi sing perlu takut mau disupport oleh siapa, mau tidak disupport, Baronda akan tetap jalan dan sesuai dengan apa yang katong
inginkan dan katong tujui. Itu beta bisa sharing untuk siapa saja yang ada nonton sekarang. Bung Theo, lanjut. Cep. Siap Om. Iya Om, itu memang pengalaman beta dengan efek kebetulan bekerja belakangan ketemu sama-sama. Tapi ada satu, kenapa beta sedikit bersemangat cerita tentang kayak beta selalu mencontohkan apa yang terjadi dengan beta. Makanya kayak negeri Aboru adalah salah satu negeri yang sekarang orang pandang sebelah mata. Tapi itu tempat beta potong pusa. Tapi itu tempat beta potong pusa. Tapi bicara bangga, beta sangat bangga untuk itu. Tapi kemudian satu hal yang menjadikan beta kemarin pada waktu berproses dengan teman-teman, kebetulan ada beberapa bersaudara di Jakarta, lalu kemudian dorang merasa ini sudah berjalan dari sekitar tahun 2018. Helarotang itu terjadi di Aboru. Helarotang kembali digelar ulang di Aboru. Dulu Helarotang itu menjadi suatu keharusan budaya orang negeri Aboru pada waktu tiap tahun itu orang pulang Desember ya Aboru. Memang cerita sejarahnya baru kemarin didudukan secara betul setelah orang-orang tertua duduk, lalu kemudian ketong berupaya untuk bisa tulis akang kembali ini kenapa, dan itu menjadi sebuah pengaruh for ketorang, beberapa teman-teman juga bersaudara yang pulang ke negeri, lalu kemudian melihat apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dilihat dan menjadi motivasi utama untuk ketong bangun. Jadi kayak di Aboru mungkin belajar untuk bisa mengembangkan pendidikan. Basically pendidikan kalau itu juga mungkin mempengaruhi ketorang secara saya umum. Kalau ketong punya basic kuat, beta rasa banyak hal yang akan bisa ketong kembangkan begitu. Karena kadang-kadang kalau sudah kayak sekarang orang beranggapan kata orang Aboru semua angka bendera, itu sesuatu yang sakit for banyak anak cucu yang tinggal di luar Aboru. Karena ketong sendiri secara emosional ketong sedih begitu. Tetapi kalau ketong tinggal dalam kesedihan dan ketong yang bikin sesuatu untuk membuat perubahan, itulah berarti ketong akan tinggal dan stuck dengan itu. Karena Muria pos karena itu yang menjadi sesuatu yang kemarin kebetulan kita berkolaborasi dengan beberapa teman-teman, lalu kemudian berupaya untuk membuat edukasi, membuat bagaimana caranya. Puji Tuhan, perjuangan teman-teman katanya bisa bawa rekor muri di Aboru untuk Helarotang, karena itu satu budaya dari abad 17 yang ditinggalkan oleh orang tertua dulu, menjadi bukti sejarah bahwa persatuan itu diikat dengan Helarotang. Dan prioritas itu juga sebuah daya tarik pariwisata yang memang harus dilihat sebenarnya dan dikembangkan, lalu kemudian menjadi aset daripada pemerintah daerah. Lalu memang pada waktu pertemuan dengan gubernur luar biasa untuk apresiasi, karena antus yang sangka antu baru tahu bahwa di Aboru itu ada rotang sepanjang 300 meter, untuk dicatat di rekor muri itu 300 meter, tapi pada waktu 2018 itu 330 meter waktu ditarik itu, dan ratusan sampai ribuan orang yang tarik itu rotan, dan itu contoh sebenarnya for banyak for ketong semua, karena bukan masalah rekor murinya, bukan masalah tapi bagaimana ketong menghormati dan ketong selalu ingat bahwa jadi apa dibalik dari kaitan tuh gini Om, apa dibalik ke Helarotang ini maknanya apa? Ketemu mesti tanya, dan itu yang kemarin ditimbulkan, kemarin ditulis, kemarin duduk dan berdiskusi untuk itu.
kenapa sampai orang tatua dolo-dolo dia bikin helarotang gitu. Kalau beta bisa cerita sejarah, kita cerita singkat sih, pada waktu Aboru itu asal dari banyak aman. Aman tuh negeri-negeri, kampung-kampung yang ada di gunung-gunung, dia turun jadi satu. Itu ada 10 mata rumah yang beta lupa bisa ini ada 10 mata rumah yang kebetulan datang dan kumpul dalam satu negeri yang namanya Aboru itu yang sekarang. Lalu kemudian karena dorang ini dengan dong pola pikir masing-masing negeri, dengan dong punya egoisme masing-masing negeri yang masih perang, masih emosional, turun dengan orang tua pun titipan-titipan, yang bawa orang tua pun segala macam, turun dalam negeri. Lalu kemudian bagaimana dua kapitan besar itu dong berpikir untuk bikin bagaimana mempersatukan dorang gitu. Lalu akhirnya di akhir tahun itu biasanya dong mulai kumpul, lalu dong bikin akan jadi helarotang. Jadi mereka tuh bermain, jadi helarotang antara mata rumah ini dengan mata rumah ini gabung gitu. Lalu kemudian jadi ada beberapa soa, ada 4 soa di negeri itu. Lalu dong tarik. Jadi akan mulai dari diperkirakan itu dari tahun 1627 itu pertama kali dibikin. Karena untuk sejarah Pulau Haruku, Nusa Omo itu banyak negeri yang turun di pesisir pantai itu sekitar tahun 1625 sampai 1629. Lalu kemudian itu yang terjadi, lalu kemudian helarotang itu tiap tahun dibikin. Tiap tahun dibikin itu karena juga ada sesuatu yang tersirat di situ bahwa pada waktu ketong perjalanan hidup 1 tahun sampai Desember, ketong kenapa bikin akan di Desember sebelum Natal begitu, karena pada waktu di perjalanan 1 tahun, katorang pi potong rotang sama-sama, katong anyam rotang sama-sama, lalu kemudian katong hela rotang sama-sama, bikin pesta, ya, oke, acara itu selama biasanya dibikin tuh sekitar tanggal 22 selama 2 minggu berturut-turut. Nanti setelah selesai itu hela tiap malam, tiap hari, tiap pagi, siang, malam itu hela. Lalu kemudian nanti pada waktu akan punya tanggal 2 atau tanggal 3 di tahun yang baru, itu semua pikul rotan kali negeri 4 kali baru dompi buang akang. Di dompi buang akang, lalu nanti ada tuh adat bateria, mese tanaman mese hasil kebun begitu. Jadi berharap bahwa Tuhan membersihkan tahun yang lama, lalu kemudian ketong pergi rotan ini sebagai simbol ketong punya emosional sudah ketong tuangkan dalam ketong pun pesta pora tadi itu hela rotang, habis itu ketong bersatu kembali, ketong buang segala sesuatu yang menjadi beban ketorang itu di tengah laut. Ketong orang tua pikas tenggelamkan akan di tengah laut, dan maksudnya itu bisa menjadi sebuah cerita yang kalau seumpama dilihat secara segi pariwisata itu mengandung sesuatu makna yang makna yang kuat itu. Jadi kenapa itu terjadi, dan itu kalau kayak hal-hal kayak begini sumber pariwisata yang bisa dikembangkan lalu kemudian dilihat sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan orang dan mengenal lebih dalam tentang orang Maluku, negeri-negeri yang ada di Maluku, kita rasa itu yang hal-hal kecil yang bisa menjadi luar biasa for kita. Begitu kapa Om. Ya. Om. Silakan Boy. Ya, Boy lanjut. Tadi sudah tuh. jadi beta danke Bongen, danke Bu Fek untuk diskusi malam ini. Beta kira ini sesuatu yang baik for ketong melihat banyak hal, dan terlepas dari apa yang terjadi hari-hari ini dengan semua pemberitaan di medsos, secara khusus juga terhadap apa yang di negeri Oma sana, ada satu hal yang beta perlu garis bawahi, bahwa mari ketong semua lihat Maluku ini ke depan dari berbagai aspek yang ketong bisa kembangkan dan buat gitu. Dan ternyata kekayaan tradisi itu begitu banyak, tapi belum tergali. Seperti tadi Theo cerita tentang, Ongen cerita tentang Aboru dan kisahnya. Di negeri-negeri yang lain pun pasti ada banyak kisah dan cerita yang bisa menjadi sesuatu yang
punya nilai jual sebenarnya, nilai tradisi yang bisa dijadikan pertunjukan untuk sebuah destinasi pariwisata. Tapi akan berpulang kembali ke seperti apa yang Feki bilang. Jadi Feki bilang tadi itu terkait dengan bagaimana pemerintah melihat ini untuk mengemasnya. Contoh seperti kain tenun tadi, ada potensi yang banyak. Pemerintah bisa menjadi agregator, ya, menjadi pengepul untuk semua itu. Makanya UKM itu harus ada. Lalu dari UKM itu, pemerintah menjadi tempat pengepul atau tempat agregator untuk nanti cari pasar dan memasarkan. Tapi saya boleh lupa bahwa hak cipta dan hal-hal yang lain yang terkait dengan apa yang perlu untuk dibuat menjadi sesuatu yang bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Karena umpama seperti motif-motif tenun itu dan juga cerita-cerita orang tua itu adalah sesuatu yang bukan harus sekedar literasi lisan saja. Itu harus menjadi sebuah literasi tertulis, literatur yang akan ada dan berkembang untuk generasi berikut. Kalau beta pikirannya gitu, sehingga ketong sing mudah untuk mengadopsi, terlepas dari apa yang Ongen bilang tadi, katakan ada unceritra terkait dengan apa yang lagi dikerjakan di Oma, di negeri Oma. Tapi anyway, gitu, orang melihat secara panggal, secara kasat mata bahwa itu copy paste dari sesuatu yang ada di tempat lain. Terlepas dari akan ada kesamaan cerita tidak harus selalu dalam kesamaan bentuk, karena pasti ada bisa berbentuk yang lain. Itu anyway, sudah itu saya usah ketong. Menurut beta yang perlu didiskusikan, tetapi menjadi pengalaman dari apa yang Boy tulis itu menjadi sesuatu yang harus dikaji ulang, dari apa yang pengalaman Don Dua traveling kemana-mana, itu juga bisa menjadi catatan. Karena kalau ketong traveling, berarti ketong mata nih sebenarnya terbuka, ya. Boy sudah traveling, sudah menetap di Bali, Peki sudah traveling kemana-mana, Ongen traveling kemana-mana, beta sudah ya sedikitnya ada traveling sedikit jauh ke Jakarta begitu. Jadi ada tempat-tempat yang ketong sudah traveling, itu membuka ketong, menjadikan ketong wide melihat dan wise di dalam mengaplikasikan sesuatu untuk ketong lakukan. Tapi kalau seng traveling, beta kira kurang piknik, makanya menjadikan kadang-kadang ya itu tadi beta pakai bahasa pohon potong tanam bunga matahari. Sentok atau tanam bunga matahari modelnya seperti apa? Salah. Pohon itu kesehatan rajing baronda. Dispermusi rajing itu yang baronda, Itu yang beta maksud tadi tuh, kurang piknik. Nah, kalau dia cuma sekedar pakai topi koboi toh tahan panas, jadi apa-apa lah. Jadi sebaiknya piknik, sebaiknya harus rajin baronda atau panggil teman-teman di baronda untuk jadi konsultan, mau ke seng mau apa ya? Talingan panas barang. Anyway, beta kira ini percakapan yang baik malam ini. Beta kira nanti suatu waktu kita akan coba kumpul lagi dalam topik yang mungkin lebih spesifik, apa yang kita bisa pikir dan lakukan gitu ke depan terkait dengan banyak hal yang kita bisa buat gitu. Betul seperti tadi Feki bilang dan apa yang Boy juga Ongen sampaikan, beta pribadi lah, ketong seng harus tunggu dapat support dari mana-mana untuk bikin. Ya beta pun pribadi itu adalah jangan menunggu ada support baru bikin. Itu nanti jadi uruporo. Kalau tunggu support baru bikin nanti uruporo. Nah, jadi sebaiknya jangan jadi uruporo, harus melakukan sesuatu secara baik, ya, harus terdepan dalam melakukan sesuatu. Sebab pemenang itu adalah orang yang sudah kerja keras dari sekarang, hasilnya ya Feki bilang 50 tahun ke depan, sampai Fek 10 tahun, 15 tahun ke depan lagi orang akan cari baronda, ya, orang akan cari semua apa yang sudah dibuat oleh baronda. Beta yakin itu, sempar lu tunggu sampai 50 tahun. Ini sekarang orang cari kok, toh. Apalagi kalau 10 tahun ke depan pasti cari. Dan maaf, apa yang baronda bikin sudah meninggalkan banyak jejak digital yang sekarang ini kalau hashtag baronda aja akan dapat banyak informasi. Minimal 10-11 informasi pariwisata tentang kota kabupaten di Maluku akan tersaji di situ, ya. Beta itu yang beta sudah tahu gitu. Ada hal yang beta sen tahu lah ya, seperti The Letter 2 yang sen tahu kapan, itu juga kan bagian dari jejak digital yang nanti akan terbit.
Yang mau jadi Bapak Kos ini dia masih sambunyi-sambunyi jenggot kah? Silakan Boy, lanjut dong. Diskusi yang baik sekali di malam hari ini dengan topik membangun Maluku dari jati diri orang Maluku. Ini kita sudah 1 jam lebih. Kita akan baca beberapa komen dari teman-teman semua dulu, lalu nanti kita bikin closing statement. Mungkin nanti Bu Resa next streaming kita bisa undang Bu Theo dan kemudian Bu Vander Baronda untuk beta suka dorong punya video pendek-pendek itu di Instagram dan di Facebook tentang, jadi akan gaya diskografi satu kabupaten satu kota begitu bagus. Nah, jadi ketong undang, jadi ketong bisa lebih mendalam lagi, dorang punya ide-ide apa yang bisa diangkat ke permukaan, karena era digital ini kan era masing-masing kan menjajakan idenya, jadi idenya di situ. Jadi dengan apa yang dong mau buat, beta pikir pemerintah kota yang harus cari konsultan di luar negeri. Ini sudah ada Baronda ID yang sudah punya pengalaman, ya. Jadi orang bisa langsung jadi konsultan, tourism konsultan buat Pemda dan berbagai hal. Beta pikir itu, beta baca dulu teman-teman punya ya. Bu Theo punya Mese, tetap. Ya, Mese ama. Budaya bertutur, satu model penuturan budaya, tapi terkadang tuturan dikembangkan oleh penutur berikutnya. Menulis sebagai referensi harus jadi satu solusi. Dan kemudian ada Bung Herman Tibalia. Bung Herman Tibalia nih, dong rencana bangun patung Liberty di negeri Oma. Bukan rencana lah Ibu, tapi akan badiri. Semoga pariwisata di Oma maju. Kemudian ada Usivenska Tomasowa, ini new entrepreneur di kota Ambon dengan punya ikan tuna keren. Danke Usi Sunonton. Kemudian ada Om Modi, selamat malam baik, ini beta malam baik juga. Om Modi ini fans setia ini beta. Iya. Kemudian yang terakhir ada Usi fans sekali lagi, pemikiran yang sangat bagus Ade Vander. Oke. Itu adalah dari teman-teman. Danke untuk teman-teman yang sudah nonton dan kemudian yang sudah komen semua. Kemudian ketong akan tutup, ketong punya streaming ini mungkin dengan empowering statement atau encourage statement gitu. Kalau ketong biasanya bilang kata cubi gak Bu Eca? Kata cubi. Kata cubi saja. Kata cubi. Jadi silakan dari Bu Vander mungkin bisa kasih kata sacubi atau bahasa kerennya dong bilang closing statement lah. Kasih kata sacubi tentang diskusi malam hari ini. Mungkin kata sacubi itu bisa empowering, encouragement teman-teman yang nonton dan kemudian mereka termotivasi dan lain untuk bisa berkarya lah. Silakan Bu Vander. Ada sih. Danke. Ya. Bung, danke. Papen tetap. Danke Bu Theo. Mulai. Kita cuma mau sampaikan bahwa sudah 7 tahun Baronda ada, dan Baronda itu bukan cuman beta saja yang bisa bikin Baronda, tapi masih banyak juga anak-anak muda yang ada di Dompung Kabupaten, di Dompung negeri juga bisa bikin hal yang sama dengan beta. Dan semakin baik juga kalau banyak teman-teman yang mau bikin Baronda di Dompung kabupaten-kabupaten, supaya katong mandiri, katong promosi, katong pun tanah kelahiran sendiri. Akhirnya kalau semakin banyak, Maluku ini semakin dikenal. Katong lain sing harap-harap lain lagi, katong lebih mandiri. Itu saja sih yang beta bisa sampaikan, dan salam Baronda. Oke, Theo lanjut betul. Siap. Danke juga for kesempatan for bisa sama-sama dengan bersaudara semua.
selalu beta tanamkan dalam beta punya perjalanan kehidupan. Ada hal yang paling penting adalah tidak ada kata, sing ada kata yang orang bilang kata, katong sing bisa. Karena yang namanya sing bisa, for beta adalah katong sing pernah mencoba untuk memulai sesuatu, for bikin akang. Karena kalau pas katong bikin akang, katong jalani akang, pasti katong tahu katong bisa atau sing. Jadi itu bisa menjadi motivasi. Jadi kemari kalau macam mau bikin sesuatu, katong bikin akang. Karena satu orang, bukan kayak tadi Fek bilang, Baronda bikin di Ambon, tetapi bisa di mana-mana tanpa ada bagaimana katong bukan saja sendiri, katong mau bicara satu orang saja yang bicara, tetapi banyak kepala mempersatukan banyak hal dengan ide-ide kreatif supaya bisa bangun ini Maluku. Mungkin begitu. Ya, danke Bu. Ya, Bu Reza nanti yang Antua tutup. Kita mendahului itu nanti ya. Kalau dari beta pribadi dengan tulisan yang kemarin itu mendorong kita untuk kembali lagi melihat katong sebagai anak Maluku. Pembangunan boleh maju dari segi fisik, tapi katong sen boleh lupa katong pun akar dari mana katong berasal. Beta pikir kalimat pendek dari mana katong pun akar ini akan penting sekali bagi katong sebagai identitas kemalukuan katong. Ya beta minta Bu Reza tutup katong punya ini dengan beliau punya closing kata secubi. Ya, silakan Bu. Ya, danke semua, danke Bu Fek, danke Bongen, danke Boy. Kalau beta dalam percakapan malam ini dan juga terkait dengan tulisan yang kemarin di ini beta posting, itu ketong harus bangga dengan apa yang ketong punya. Kalau sing bangga dengan apa yang ketong punya dan sing punya kekuatan dengan kebanggaan yang ketong miliki, sing ada kekuatan dari situ, maka ketong pasti sing akan bisa bikin apa-apa. Sama seperti Theo bilang tadi, beta selalu menanamkan beta pun diri, sing ada yang sing bisa. Nah, sing ada yang sing bisa itu bukan pakai orang punya, harus pakai dari diri sendiri, apa yang punya. Bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap root, itu akar budaya. Semua kekayaan yang ketong punya itu ada bersumber dari apa yang ketong punya di dalam diri sendiri. Makanya beta kemana-mana, dulu tuh beta lebih suka orang panggil beta Wate. Ya, orang panggil Uwa. Bangga dengan sebutan itu, jadi Wate dan Uwa. Itu kebanggaan daripada panggil kata Om, itu beta lebih suka gitu. Nah, dan itu juga sebenarnya sesuatu kebanggaan kalau ketong menyebutkan ketong sebagai orang dari negeri mana, bukan beta pun desa itu terlalu sudah pakai bahasa yang selalu kekinian. Bangga saja bilang beta dari negeri Hatawano, beta dari negeri Alang, beta dari negeri Aboru. Kenapa sih bisa bangga gitu? Itu kebanggaan yang memunculkan satu nilai semangat bahwa beta bangga beta anak dari negeri itu. Nah, itu juga berarti ada satu kebanggaan yang ketong yang boleh pernah lupa adalah kalau ketong pakai istilah-istilah tadi Uwa, Wate, mungkin juga Om, Tante. Begitu juga ketong pakai istilah lebih baik pakai sebutan Mama, Mama. Jangan pakai sebutan yang lain gitu. Jadi kalau Ibu Wali Kota panggil Mama saja, Mama Wali Kota. Itu kenapa sih boleh? So, lebih manis beta panggil Mama daripada beta panggil sesuatu istilah yang beta sing terlalu dekat di beta pun kehidupan hari-hari gitu. Ya, Mama Gubernur, kenapa mesti ganti akan dengan lain gitu? Panggil Mama saja. Ya. Mama Panglima, Mama Kapolda, itu lebih manis daripada yang lain. Jadi mari ketong membiasakan ketong punya perilaku hidup hari-hari dengan bangga terhadap tradisi yang ketong punya. Dengan demikian kebanggaan itu menjadi satu pemicu untuk ketong bisa menggali lebih dalam tradisi itu dan mempromosikan akang ke dunia luar supaya orang melihat bahwa memang betul orang Maluku itu bukan hanya ada hal-hal yang biasa didengar saja, tapi memang ada hal-hal yang luar biasa yang bisa menjadi sesuatu yang penting dan bagus buat ketong teruskan ke generasi yang berikut. Beta kira itu saja dari beta.
for malam ini. Terima kasih for semua yang sudah hadir sama-sama. Ada Bu Fek, ada Bongen, Boy. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut nonton tayangan ini. Semoga apa yang ketong tayangkan, ketong bicarakan, ketong diskusikan, ketong bercerita malam ini boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi pendorong. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf, tidak ada bermaksud untuk membuat menghina atau apa-apa. Ini hanya satu bentuk apresiasi dari ketong untuk mau maju ke depan secara lebih baik bersama-sama. Demikian dari beta, ini beta Reza Syarnamual bersama dengan Taman 3 tadi dong, dan sambunyi muka. Mari kasih suara for yang lain, selamat malam for semua. Selamat malam semua, saudara. Selamat malam semua. Amato. Ya, bye bye. Ya. Mese. Messi.